Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injilnya agak panjang, tapi di sana menceritakan mengenai 2 murid, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Di sana kita bisa melihat Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan dan dia tidak kembali kepada Tuhan, tetapi dia langsung istilahnya itu mengikuti kematian atau maut atau setan gitu ya, karena dia kemasukan setan. Tetapi Petrus, dia mengkhianati Tuhan, artinya dia menyangkal Tuhan, bukan mengkhianati dalam arti berganti mau untuk membunuh Tuhan Yesus, tidak. Tetapi dia betul menyangkal, namun akhirnya dia bertobat. Ada 2 contoh murid Tuhan ini. Kita bisa melihat Yudas Iskariot tidak kembali karena ada setan di sana, ada kekuatan yang memang melawan Tuhan. Tetapi Petrus, dia menyangkal karena ada ketakutan manusiawi, hal-hal yang sangat manusiawi. Tetapi ada gerakan untuk bertobat. Berarti kita bisa melihat 2 murid itu berbeda dalam sikap, karena yang satu berangkat dimasuki oleh iblis, oleh setan, yang satu karena ketakutan manusiawi.
Dan kita bisa melihat di sana, kalau ketakutan manusiawi masih dimungkinkan untuk bertobat. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan setan yang melawan Tuhan. Berarti kalau orang itu berkhianat, orang baru tahap, misalnya bisa dikatakan, apakah dia manusiawi ataukah karena setan? Kita bisa melihat itu paling tidak. Nah, kalau manusiawi berarti masih ada aspek mau balik. Kenapa? Karena ada kerinduan situasi yang dulu pernah dirasakannya, mengalami semacam kehangatan, kedamaian, segala macam. Nah, apalagi kalau aspek manusiawi masih bisa dikuatkan dengan kehadiran Roh Kudus. Nah, sekarang Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kala dalam diri kita, kalau kita merasakan dalam doa kok tidak dikabul-kabulkan oleh Tuhan, seringkali ada rasa marah pada Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Nah, itu sebetulnya kalau kita sudah mengatakan ada rasa marah itu, ini ada gejala ini. Ini mau kemasukan setan atau hanya hanya aspek manusiawi aja. Kalau kemasukan, pasti biasanya dia pasti akan membenci. Malah justru juga Allah dijualnya. Kenapa? Karena Yudas Iskariot kan menjual Allah. Seolah-olah dia tahu bahwa Tuhan itu setiap kali ada orang yang mau menangkap dia, itu pasti bisa menghindar. Kan beberapa kali kan begitu. Di Nazaret, Tuhan Yesus bisa menghindar. Lalu di tempat-tempat lain, dari lemparan batu, dia bisa menghindar. Mungkin ini kesempatan setan juga mau supaya kalau ini ya biarkanlah dijual aja, nanti kan dia bisa menghindar. Mungkin begitu. Tetapi di sana kita bisa melihat iblis pun menggunakan kelemahan manusiawinya. Kelemahan manusiawi dimasuki oleh dia, dan dia menjadi semacam dalam tanda kutip kuat untuk melawan Allah. Tetapi dampaknya sungguh merugikan manusia itu sendiri. Ya, Ibu Bapak Saudara kasih. Maka kita diajak oleh Tuhan, kalau kita jatuh dalam kelemahan kita sebagai manusia, kalau demikian supaya kita tidak ada rasa mengkhianati Tuhan, lebih baik kita hening, diam. Hening diam untuk apa? Ya, kita dalam bahasa rohani adalah retret, rekoleksi, mundur sejenak. Kalau mundur itu maksudnya adalah retret, dari kata atret kan, atret mundur sejenak, maksudnya mundur itu ya selangkah supaya bisa menyiapkan berjalan maju berlangkah-langkah. Jadi ada aspek itu supaya apa? Supaya kita tidak mengkhianati Tuhan juga. Maka kita agak mundur sejenak, retret, atret gitu ya. Rekoleksi, mengumpulkan kembali sesuatu, istilahnya itu tenaga lagi supaya bisa maju mendekat kepada Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, butuh itu. Maka kalau kita sampai kepada batas kelemahan kita manusia, supaya mulut kita itu tetap adalah sendiko dawuh kepada Tuhan, maka kita butuh waktu hening untuk kita, supaya kita tidak seperti Yudas Iskariot justru dimasuki setan, atau justru dengan kekuatan manusiawi karena ketakutannya kita justru menyangkal Tuhan seperti Petrus. Kita ingin tidak seperti dua-duanya, namun kita ingin dengan cara kita sendiri sebagai murid Tuhan mau untuk ikut yang setia dengannya. Buktinya apa? Murid-murid yang lain yang 10 itu tidak pernah disiarkan, dan dia mempunyai cara tersendiri untuk selalu dekat. Ada Yohanes, murid Yohanes, ya. Kita tahu dia satu-satunya murid yang bisa dekat dengan Tuhan Yesus karena mengantar ibu Tuhan untuk dekat dengan salib Tuhan. Dengan cara sendiri, dia setia. Nah, kita juga ingin dengan cara itu. Kita mencoba atret, hening sejenak. Maka APP, masa pantang puasa, ini adalah masa atret kita untuk hening, supaya kita mau untuk setia dengan Tuhan
yang melangkah mengajak kita menuju kepada keselamatan. Saya percaya dan saya yakin panjenengan mampu untuk melakukan itu kalau kita selalu peka dengan isi hati kita masing-masing. Selamat merenungkan.